Ini adalah video laporan aktualisasiku. Saya Ardia Garini, peserta Latsar Angkatan 9 kelompok 4. Saya akan menjelaskan kegiatan apa saja yang saya lakukan dalam aktualisasi. Kegiatan yang pertama, membuat checklist monitoring teknis dan administrasi di lapangan. Tahapan kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan mentor. Output kegiatan, dokumentasi foto konsultasi, dan rencana awal dalam membuat checklist monitoring teknis dan administrasi yang ada di lapangan. Tahapan kegiatan kedua, mengidentifikasi kebutuhan data dan indikator. Output kegiatannya, data kebutuhan laporan monitoring. Data yang didapatkan kemudian akan dimasukkan ke dalam checklist monitoring teknis dan administrasi di lapangan. Untuk tahapan kegiatan ketiga, mengkaji dokumen acuan dan pedoman teknis yang diambil dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Output kegiatan yaitu laporan hasil kajian, yang kemudian akan menjadi acuan dalam membuat checklist monitoring. Tahapan kegiatan keempat yaitu menyusun draft checklist monitoring. Output kegiatannya rancangan awal checklist monitoring, yaitu ada beberapa checklist yang telah dibuat. Itu diambil dari kajian laporan yang sebelumnya dan acuan teknis. Untuk kegiatan kedua yaitu menyusun format baku laporan monitoring bantuan rumah layak huni. Tahapan kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan mentor. Output kegiatannya dokumentasi foto konsultasi dan rancangan awal dalam membuat format baku laporan monitoring. Tahapan kegiatan kedua, mengkaji format laporan yang sudah digunakan sebelumnya, dengan tujuan untuk menyesuaikan apakah laporan yang sudah ada masih bisa diterapkan untuk laporan saat ini, dengan output kegiatan hasil kajian terhadap format laporan lama. Tahapan kegiatan ketiga yaitu menetapkan draft format baku laporan monitoring. Output kegiatan format baku laporan monitoring yang didapatkan setelah melakukan kajian terhadap laporan monitoring yang telah ada. Selanjutnya ialah kegiatan ketiga, yaitu membuat SOP penyusunan laporan monitoring. Tahapan kegiatan 1, konsultasi dengan mentor. Output kegiatan, dokumentasi foto konsultasi, dan rencana awal dalam penyusunan laporan monitoring. Tahapan kegiatan kedua ialah membagikan kuesioner kepada TFL sebelum melaksanakan pelatihan. Hasil kuesioner dapat menjadi salah satu indikator sejauh mana TFL mengetahui laporan monitoring yang akan digunakan dalam penyusunan laporan monitoring. Tahapan kegiatan 3 yaitu menetapkan format dan SOP final. Output kegiatan yaitu dokumen final format laporan monitoring dan SOP penyusunan laporan monitoring. Untuk kegiatan keempat yaitu melakukan pelatihan bagi TFL dalam penggunaan format dan checklist. Tahapan kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan mentor. Output kegiatan yaitu dokumentasi foto konsultasi dan rancangan awal pelaksanaan pelatihan TFL. Tahapan kegiatan kedua, menyusun rencana pelatihan TFL yang berisi tujuan kegiatan, sasaran, waktu, tempat, dan topik kegiatan yang tertuang dalam undangan dan resume kegiatan pelatihan TFL. Tahapan kegiatan ketiga yaitu menyiapkan bahan ajar dan contoh format serta checklist yang akan digunakan dalam pelatihan TFL. Outputnya materi pembelajaran, format laporan monitoring. Ini kami pelajari dulu. Secepatnya kalau memang ada semacam temuan yang masukan yang harus kami sampaikan, ya segera kami sampaikan supaya segera mungkin bisa kita perbaiki atau kita tambahkan. Mungkin
Tahapan kegiatan kelima membagikan kuesioner setelah pelatihan TFL yang digunakan untuk evaluasi apakah pelatihan TFL dapat bermanfaat bagi TFL. Kegiatan kelima, pelaksanaan monitoring lapangan. Tahapan kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan mentor terkait lokasi yang akan dikunjungi. Tahapan kegiatan kedua yaitu pelaksanaan kegiatan monitoring lapangan di lokasi yang telah disetujui sebelumnya. Kegiatan keenam yaitu membuat rekapitulasi data monitoring bantuan rumah layak huni. Tahapan kegiatan 1, konsultasi dengan mentor terkait data apa saja yang akan didigitalisasi. Tahapan kegiatan 2, pengumpulan data mentah, yaitu laporan monitoring TFL yang sudah terlaksana. Tahapan kegiatan ketiga, pembuatan rekapitulasi akhir dalam Google Drive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rusli Muhammad Asri, SEMN. Saya selaku Kepala Bidang Perumahan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan. Pada hari ini saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap hasil peserta lasar yang bernama Ardia Garini terhadap hasil kegiatan aktualisasi dengan judul organisasi laporan monitoring bantuan perumahan melalui pengembangan format standar dan mekanisme pelaporan terpadu terhadap tenaga fasilitator masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan inisiatif dan kepedulian yang tinggi dari peserta latsar CPNS dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bantuan perumahan di lingkungan Dinas Perkim. Melalui kegiatan ini telah dihasilkan rencana format standar laporan monitoring yang lebih sistematis dan mudah digunakan oleh tenaga fasilitator di lapangan. Inovasi ini sangat membantu dalam menyederhanakan proses pelaporan, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat penyampaian informasi kepada pihak-pihak terkait. Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan penerapan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, khususnya bernilai akuntabel, kompeten, dan kolaboratif, di mana peserta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, menganalisis kebutuhan data secara tepat, serta menghasilkan solusi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi instansi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan. Saya berharap hasil aktualisasi ini tidak berhenti pada tahap rancangan saja, namun dapat terus dikembangkan dan diimplementasikan secara berkelanjutan dalam kegiatan monitoring bantuan rumah layak huni di Kabupaten Lampung Selatan. Semoga kegiatan ini menjadi contoh yang baik bagi pegawai lainnya dalam berinovasi dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Sebelum dan sudahnya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royhan Effendi, tenaga fasilitator lapangan Dinas Perumahan Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih dan apresiasi untuk Ibu Ardia Garini karena telah membuat formatting laporan kita menjadi lebih mudah dan efisien. Terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan di kedepannya formatting laporan kita lebih dimudahkan lagi dan lebih disempurnakan lagi, karena sangat membantu kami dalam penyusunan laporan akhir kami nantinya. Dan proposal di awal juga lebih dimudahkan karena format yang dibuat oleh Ibu Ardia Garini. Terima kasih Ibu, semoga program kita berjalan terus dan bisa membahagiakan Lampung Selatan. Lampung Selatan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.